Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya ini Ustadz Sudasa, mungkin penghubungnya biasanya itu mungkin Ustadz Aus kalau nggak salah ya, kalau nggak Ustadz Aus atau Ustadz Dang Mubarok, tapi sampai pagi ini belum datang, jadi kita lanjutkan aja mungkin kajian yang pada waktu itu. Kita buka kitab At-Taj aja, At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul karya Syekh Mansur Ali Nasif. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama bertabaruk untuk membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus menetapkan keimanan kita, keislaman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk terus-menerus untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita doakan juga kepada saudara-saudara kita, tetangga, teman sejawat kita yang mungkin dalam keadaan sakit, berbaring di rumah atau berbaring di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya sehingga sehat walafiat jasmani rohaninya dan bisa untuk juga melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya dan juga menghabiskan sisa umur hidup ini dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita doakan juga anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh solehah, yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, dan tentunya berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kelak juga menjadi orang yang berguna, bermanfaat, menjadi generasi penerus kita untuk bisa meramaikan juga masjid kita ini dengan berbagai aktivitas yang bersifat diniyah dan juga meramaikan takmir masjid kita ini. Dan kita doakan juga wabil khusus kepada saudara-saudara kita, teman sejawat kita, tetangga kita yang dalam keadaan punya hajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa direalisasikan hajatnya sesuai dengan keinginannya dan tentunya mendapatkan keberkahan dalam melaksanakan hajat ini. Kita juga doakan mungkin ada anak-anak dan cucu kita yang menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam menuntut ilmunya sehingga dapat menerima ilmu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk kedepannya, tentunya dapat disebarkan ke semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pembahasan pada waktu itu saya pernah sampaikan yukrahu fis sholati umurun. Jadi hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang an-nadharu ilas samai wal iltifatu, yaitu memandang ke atas langit atau memandang mungkin kalau di dalam masjid ya memandang langit-langit ya. Kalau di luar kan ke atas langit. Wal iltifatu, dan menoleh ya.
ya nolah-noleh. Menoleh-noleh ini kalau dalam menurut ulama madhab Syafi'iyah itu ya masih dalam kategori, kalau maksudnya bukan menoleh-nolehnya, menggerakkan gerakan mata. Nah, itu melirik sana gini masih dibolehkan ya. Selama itu tidak dapat mengganggu kekhusyuan di dalam sholat itu sendiri. Di sini dibahas bahwa itu masih dibolehkan ya, melirik sana melirik sini gitu. Itu hukumnya makruh ya, makruh. Makruh itu tidak sampai pada yang haram gitu ya. Baik, selanjutnya yaitu wa minha al-busaqu wal ikhtisaru wa mashul khusa wal isyaratu bil yad. Di antaranya yang dimakruhkan di dalam kita melaksanakan sholat, baik sholat wajib ya, maupun sholat sunnah ya. Ini diantaranya disebutkan di sini al-busaq, al-busaq atau al-buzaq. Ini al-busaq itu meludah, ya, al-buzaq itu ludah juga sebenarnya sih. Mungkin itu ludahnya berbeda dengan al-busaq ya. Kalau al-buzaq itu sudah ada yang lainnya itu ya, campuran yang lainnya itu biasanya. Mungkin ada riak atau apa gitu ya. Wa minhal al-busaq. Ada satu hadis an Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Anas radhiyallahu an, Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza kana ahadukum fis sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Ini secara tekstual ya, dohir daripada pernyataan hadis. Dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang, idza kana ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu, ahad itu kan satu ya, salah satu, ahadukum, jadi salah seorang di antara kalian, fis sholati, berada di dalam sholat, lagi menegakkan sholat nih ya, fa innahu, maka sesungguhnya dia, posisi dia pada saat itu, yunaji, dalam keadaan bermunajat ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naja atau yunaji itu artinya minta perlindungan, bisa minta pertolongan, bisa minta keselamatan juga bisa, atau dalam posisi kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbahu, Tuhannya, fala buddha, maka harus, ini tekstual hadisnya bunyi fala buddha, maka harus ya. Bukan fala buddha, ini fala yabzuqanna, maka jangan sekali-kali, maaf ya, zuqanna ada tak di situ, ada lamnya di sini termasuk lam nafi ya. Kemudian di ujungnya ada nun taukid. Ini artinya penegas, tapi penegasnya di sini diawali dengan la, artinya tidak, harfun nafi ya, peniadaan. Janganlah sekali-kali ya. Bisa juga nih kalau, karena ini kata gantinya adalah hum ya, yabzuqanna, artinya bisa juga ini la nafi, bukan la nahi ya. Tapi bisa juga bermakna nahi ya. Maksudnya janganlah dia atau mereka ya, janganlah mereka atau dia yang sedang sholat itu, salah seorang itu, yaitu yabzuqanna, sekali-kali meludah, fala yabzuqanna, ini la nafi ya, janganlah dia atau tidaklah dia sekali-kali meludah, baina yadaihi, di depannya, maksudnya di antara kedua tangannya, itu maksudnya fi amamihi, atau di depannya,
Wala an yaminihi, dan juga tidak di sebelah kanannya, walakin an shimalihi, tapi boleh kalau di sebelah kirinya, ya. Tahta qadamihi, di bawah kakinya. Nah, kita lihat penjelasan di sininya 7. Al-buzaqu wal buzaqu, ludah. Nah, wal buzaq itu ludah yang ada campurannya, ya. Ma yakhruju minal fammi, ya, jadi cairan yang keluar dari mulut. Ludah, ingus, al-hilaf atau ilaf, ya, itu sebenarnya bukan najis, ya, tidak najis. Nah, berbeda dengan muntah, ya, ini tidak termasuk najis. Sehingga kalau kita lagi sholat, terus kemudian hidung kita meler, netes, ya biasanya ada tuh pada saat kita pilek gitu kan, nggak bisa tertahan, tuh netes tes, tidak menajis. Apalagi nempel di sini gitu, nggak najis, ya. Dia tidak termasuk hal yang najis. Nah, ada najis, ada hadas, beda ya. Nah, ini dalam hal fikih dibedakan. Kalau sebenarnya maknanya sama sih, kotoran juga al-hadas. Tapi makna hadas itu sendiri bisa juga dimaknai dengan makna yang lain. Contoh misalnya ketika kita berdoa mau masuk kamar WC, ya, atau ruang atau WC. Itu Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khobaith. Itu juga ada khobas, ya. Itu dimanain lain. Kalau hadas berbeda lagi, ya. Khobath itu bisa juga dengan kotoran juga, sama. Ya Allah, ya Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit, bisa juga, dan kotoran. Tapi bisa juga diterjemahkan dari segala macam kotoran. Juga hubus atau khobath, kotoran itu. Jadi banyak, najis, hadas, khobas, ya. Kalau khobas itu kadang ada yang menerjemahkan aku berlindung kepadamu dari setan-setan perempuan maupun setan-setan laki-laki. Nah, boleh jadi karena mungkin di tempat kamar mandi ini tempatnya makhluk-makhluk, ya, gaib, ya, makhluk jin misalnya. Di situ setan-setan itu, ya. Nah, kalau hadas dengan najis, ya. Kalau najis itu kan kotoran yang menempel pada tubuh, pada pakaian, pada tempat sholat dari luar dia. Tapi kalau hadas itu bisa dipahami orang yang mengeluarkan najis, ya, orang yang mengeluarkan kotoran. Berhadas, hadas besar, hadas kecil kayak kentut, atau seperti, ya, kalau hadas besar ya mengeluarkan air mani gitu, ya. Atau bermimpi ihtilam yang ujungnya mengeluarkan air mani, hadas besar. Nah, kalau hadas besar itu biasanya kan dia selain dia membersihkan najisnya, dia juga harus bersuci dirinya itu, ya. Yang kotor daerah alat kelaminnya, tapi yang dibasuh, ya, itu seluruhnya, ya kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung rambut, ya, sampai ujung kuku kaki itu. Artinya berbeda kalau hadas, ya. Kalau najis kan begitu kena kotoran di situ, ya sudah daerah situ aja yang dihilangkannya gitu kan. Kalau hadas ini berbeda. Misalnya kita buang angin atau kentut gitu, ya. Itu yang dicuci malah bukan daerah kentutnya gitu, ya. Tapi yang dicuci malah mukanya, tangannya, ya, kemudian juga kepalanya, kan wudhu kan, betul ya Pak Wendy, ya. Jadi bukan kentutnya, harus logikanya kalau secara logis, ya daerah tempat situ yang dibersihin gitu kan, ya berbeda kalau memang kentutnya itu ada yang ikut keluar, itu beda. Kalau ada, ya, kalau kentut ada yang ikut keluar itu beda, dia harus istinja, ya, harus itu bersihkan itu, ya. Baik, kita langsung ke sini. Jadi di sini disebutkan
fala yambaghi lil musolli al-basku an yaminihi li syarafil yamin. Ya. Di sini sangat tidak dianjurkan bagi orang yang sholat itu meludah ke sebelah kanannya. Ya. Mengapa? Di sini disebutkan li syarafil yamin, karena kemuliaan daripada sebelah kanan atau kehormatan ya sebelah kanan. Wala amamahu, dan juga tidak di depannya juga. Suah gitu ya. Apalagi di samping ada orang. Mau batal itu bisa tonjok-tonjokan ya. Nanti kita bahas ini ya. Ini boleh meludah itu ketika di mana ini? Gitu. Masjid di mana? Ini kan dulu zaman Rasulullah kita tahu masjidnya kayak apa. Enggak kayak sekarang nih, Masjidil Haram sekarang mah beda. Masjid Nabawi sekarang beda. Ya, ngeludah. Ya, nanti ada penjelasannya di sini. Ya, walakin an yasarihi, akan tetapi sebelah ya. Dan di depannya tidak boleh juga tidak sangat dianjurkan, yaitu di depannya. Mengapa? Nah, di sini disebutkan fa innallaha muqbilun alaihi, karena Allah sedang menghadap sama orang sholat itu. Jadi kalau kita lagi sholat tuh yakinkan bahwa kita sedang menghadap Allah. Allah sedang melihat dan menatap kita. Ya. Ya, jangan dibayangkan bagaimana menatapnya Allah kepada semua orang yang lagi sholat pada saat itu. Bagi Allah mudah, betul. Jangankan gitu, hati Bapak atau apa yang ada di dalam hati atau pikiran Bapak ini kan pada saat ini beda-beda kan. Tapi Allah tahu semuanya kan. Nah, semua orang yang di sana juga tahu. Nah, ini posisi menghadap itu. Artinya yakinkan bahwa kita pada saat kita sholat kita itu sedang menghadap Allah. Dan Allah sedang memandang dan menghadap juga kepada kita. Maka oleh karena itu, itulah yang bisa juga mendorong untuk kita lebih khusyuk ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakin an yasarihi idza kanal masjidu tarabiyan atau turabiyan. Ya. Akan tetapi boleh meludah itu ke sebelah kirinya kalau masjidnya itu berpasir, kalau masjidnya itu bertanah. Kan ini dulu. Nah ini kalau kita memahami hadis, ya ada sebagian ya saudara-saudara kita yang memahami misalnya secara tekstual, tidak kontekstual. Ya begini, dia bisa meludah sembarangan kalau begitu ya. Walaupun makruh gitu kan. Sembarangan ya, nong sebelah kiri boleh, gitu kan. Nah, makanya di sini perlu kita membahasnya, artinya kontekstual. Karena di dalam cara untuk mengambil suatu hukum, istimbat suatu hukum, para ulama inilah kerjaannya. Enggak bisa kita sendiri langsung mengambil langsung ke hadisnya dan sebagainya. Pasti ada pendapat-pendapat para ulama dengan menggunakan alatnya, yaitu usul fikih atau fikih dan lain sebagainya, bahasa dan sebagainya. Itu penting di dalam mengambil istimbat hukum. Kalau kita mah sudahlah, hasil-hasil dari para ulama luar biasa. Ya, dari ulama 4 mazhab saja itu sudah luar biasa. Mazhab mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu sudah menjadi patokan gitu ya dari seluruh umat Islam di dunia. Nah, oleh karena itu perlunya kita dalam mengistimbatkan suatu hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadis, nah itu perlu ada alat. Tidak hanya tekstual kita pahami seperti itu. Bisa-bisa kita salah dan kita bisa apa adanya. Karena ini kan fala yabzuqonna, itu kan berbentuk larangan ibaratnya. An-nahyu, apalagi kalau ada kata-kata naha. Naha itu sama yanhi artinya itu melarang. Naha. Itu kan berarti, nah di sini disebutkan oleh kitab ini, naha itu di sini disebutkan terkadang bermakna makruh,
terkadang bermakna haram. Ya, yang menentukan haram, makruh, kemudian boleh, sunnah, wajib, itu kan ulama juga ketika pada saat mengambil istinbat hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, semua perintah baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, pada asalnya menurut kaidah usul fikih ya, itu menunjukkan wajib. Semua perintah menunjukkan wajib. Nah, kecuali ada dalil-dalil yang lain yang dapat menguatkan kadarnya itu menjadi turun, misalnya jadi sunnah, menjadi boleh. Nah, itu kan ulama yang melakukan seperti itu. Nah, disinilah perlunya kita juga mengapresiasi karya ulama yang sangat luar biasa. Ya, ulama-ulama terdahulu yang punya kitab, yang punya murid, dan itu luar biasa. Ya, kodifikasi atau beberapa kitabnya itu luar biasa banyak. Baik, kita lanjutkan di sini. Wa illa fa fi ridaihi au fi mandilin ma'ahu kama fi riwayatin. Kalau masjidnya itu tidak berpasir, ya berupa tanah ya atau berupa ya lantai yang keras begini, apalagi udah bersih. Nah, itu malah di sini disebutkan ya hendaknya ya itu pakai rida. Rida itu bisa juga sorban atau rida bisa juga selendang yang kita sangkutkan di leher kita. Ya. Atau di sini disebutkan mandil, yaitu sapu tangan. Sekarang ini udah nggak zaman orang pakai sapu tangan ini. Saya lihat kayaknya udah nggak banyak. Dulu saya waktu dulu itu ya sebelum ya tahun 2000-an lah kan ya. Itu masih pakai sapu tangan, banyak sapu tangan. Sekarang sapu tangan masih ada itu di lemari banyak, tapi jarang dipakai. Ya, dulu itu selalu itu sapu tangan itu diletakkan bersamaan dengan pakaian saya kalau ini almarhumah dulu ya. Artinya kalau saya berangkat itu sudah ada di situ. Sehingga pakai sapu tangan ya. Sebenarnya enak pakai sapu tangan itu ya. Kalau sekarang udah banyak tisu atau apapun dipakai tisu aja tisu. Nah, ini kalau seandainya kita dalam posisi seperti ini, ya kalau dalam posisi masjid yang sudah bersih seperti ini, sudah sangat layak begini, ya sangat makruh ya, makruhnya bisa makruh tahrim kalau kita meludah sebelah kiri. Ya, walaupun itu tidak najis katakanlah. Tapi kalau seandainya kita boleh menggunakan sorban kita atau kita pakai sapu tangan atau pakai tisu kita siapkan. Kalau kita posisinya misalnya ya kita misalnya keluar mulut gitu, misalnya dari mulut kita ini ludah kita nggak bisa nahan gitu ya. Ya, sedangkan itu kalau seandainya dadakan ya atau tiba-tiba gitu, nah bolehlah telan aja udah kan, telan aja ya, supaya telan aja daripada kita ini ya. Kalau kita nggak bawa apa-apa, emang sebaiknya, apalagi kalau posisi jadi imam gitu, itu agak repot itu ya. Kita ngeludah sebelah kanan juga nggak bisa, di sebelah depan juga apalagi kan dilarang, makruh ibaratnya, bahkan bisa makruh tahrim nanti, bisa diharamkan ya meludah itu. Nah, oleh karena itu kita harus siap-siap biasanya ya. Kalau seandainya kita punya ini, kita siap-siap lah pakai tisu lah. Yang bagus itu sebenarnya ya imam itu ya pakai itulah jubah. Jubah itu kan kantongnya banyak. Kayak saya ini sutrah. Ini kan jas nih. Itu banyak kantong, sini ada kantong, sini ada kantong, di dalam juga ada kantong. Banyak banget kantongnya. Kan apa aja bisa masuk di sini mah. Ya kan? Mungkin sampai kucing kecil juga bisa masuk ya. Makanya Abu Hurairah itu kenapa bisa sampai kucing-kucing itu bisa dimasukin, jubahnya gede. Kalau kita lihat ya imam-imam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu kan selain dia pakai gamis, dia pakai jubah kan, warnanya hitam, bagus, gagah gitu. Bukan hanya imam saja, yang azan aja loh, itu pakai jubah. Saya kemarin kan umroh itu. Saya pas persis di bawahnya itu yang imam yang azan di atas saya lihatin itu. Pakai jubah, ada yang tua, ada yang muda.
Ya, yang muda itu yang adzan yang kencengan yang pertama. Nanti pas qomat itu yang tua kalau saya lihat itu. Jadi memang bagus jadi gagah gitu ya. Ya mohon maaf, kalau jadi imam tuh sebaiknya jangan kayak petani gitu, mohon maaf. Ya mohon maaf gitu ya. Ya mohon maaf kalau pakai petani kan kayaknya gimana gitu ya. Kalau lagi sujud ya mohon maaf itu kelihatan, mohon maaf ya. Ya kempolannya, kalau bahasa Pak Haji Darto itu kempolannya tuh bahasa Jawa, saya nggak tahu itu kempolannya. Lebih baik itu pakai ya sarung atau gamis lah. Jangan pakai ya kayak petani, mohon maaf saya nyebutnya petani aja dah. Ya gitu aja gitu. Ya memang itu sah. Ya sah, tutup aurat sah. Ada kan hadisnya. Ya auratur rajuli ma baina rukbati wasurrati. Auratnya laki-laki itu diantara lutut sampai pusar. Betul sah. Tapi kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih sempurna kan, lebih gagah, lebih enak. Kelihatannya juga wibawa apalagi kalau pakai jubah gitu ya. Biar wibawa pakai sorban. Sorban juga itu disundahkan juga. Ya, pakai imamah. Kalau imamah itu sorban yang diikat di atas itu ya. Nah, itu juga boleh. Nah, itu yang rapi lah, yang bagus gitu loh. Ya, ya apalagi kalau misalnya imam itu pakai kaos ya, kaosnya di belakangnya itu ada tulisannya lagi ya. Go to hell, wah misalnya gitu ya. Misalnya di belakang itu kan bisa mengganggu, itu makruh banget itu. Ya atau bacaan atau cinta, my love atau apa gitu. Atau misalnya gambar paslon gitu ya, pasangan gitu. Nah, kita ngeliatin aja itu, wah calon kita. Itu kan dapat mengganggu juga ya. Ini juga makruh, kemarin kita udah bahas ya. Yang dimaksud dengan al-khamisah ya, pakaian yang berwarna-warni, yang Rasulullah sampai itu mengatakan saghalatni anha katanya. Itu dapat menyibukkanku ya. Idhabu biha ila Abi Jaham katanya. Udah kasih aja sama Abu Jaham, bawa sana pergi. Beri aku pakaian anjanabia ya. Anjabania kalau nggak salah ya, atau pakaian yang satu warna aja, karena Rasulullah itu mengatakan wah dapat mengganggu ya. Cuma kalau kemarin kita udah bahas ya, kalau pakaian batik yang sudah biasa dan tidak mengganggu. Nah ini lagi-lagi memang kemarin juga saya sebutkan juga, itu ada satu kaidah ya ushul fikih. Artinya apa? Kalau seandainya pakaian yang kita pakai dapat mengganggu orang lain atau mengganggu kekhusyuan kita, ya sebaiknya kita tinggalkan, atau kita pakai jubah lagi atau pakai jaket lagi, kita tutup lah gitu. Karena ada al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan au adaman. Hukum itu beredar ya sesuai dengan ilat atau sebabnya ya. Adanya atau tidak adanya hukum itu begitu. Kalau seandainya pakaian yang kita pakai itu bisa mengganggu kekhusyuan kita atau kekhusyuan orang lain, sebaiknya ditutup atau dihindarkan. Ya. Nah ini baik, ini terkait dengan al-busaq atau al-buzaq ya. Baik, selanjutnya terkait dengan hal yang dimakruhkan juga menurut kitab At-Taj Al-Jami' Usul. Di sini ada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang, naha ini udah bisa menjadi bahasa kita ya, nehi bahasa India ya. nehi kayaknya diambil dari bahasa Arab itu, nehi, naha bahasa Sunda ya. Ya, naha artinya melarang ya, bahwa Nabi SAW melarang seorang ayyusollir rajulu muhtasiron. Jadi melarang seseorang, disebutnya seorang laki-laki, tapi otomatis ini juga berlaku bagi perempuan, kecuali kalau disebutkan secara khusus tentang perempuan baru tidak melibatkan laki-laki. Misalnya perempuan itu di situ membahas tentang masalah menstruasi, ya enggak lah, laki-laki enggak masuk di situ, ya kan? Nah, baik. Jadi
Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW melarang orang yang sholat itu mukhtasiran, berkacak pinggang atau meletakkan tangannya di pinggir sini. Ya, di sini ada keterangannya, al-ikhtisaru wad'u yadihi ala khasiratihi, yaitu meletakkan tangannya di pinggangnya. Sholat atau tulak pinggang ini, saking sombongnya gitu ya, biasa tulak pinggang di kantor, biasa tulak pinggang di rumah gitu, sampai sholat pun tulak pinggang gitu. Ini makruh ya. Atau satu aja gini tulak pinggang. Lain kalau ada kebutuhannya, ada keperluannya ya, nah itu tidak makruh. Misalnya lagi sakit di sini megangin, aduh, nah itu nggak apa-apa, itu dibolehkan. Nah di sini sebutkan au ikhtisarus surah, atau tangannya itu memegang ini pagar, lagi sholat megangin, atau ini meja ya sholat, Bismillahirrahmanirrahim, megangin meja gitu ya. Tapi nggak ada itu maksud apa nggak ada keperluan gitu, maksudnya lagi sehat badannya. Kecuali kalau misalnya kita pernah lihat ya, kalau lagi ada gempa gitu ya, kayak di Lombok gitu kan, imamnya, wah itu luar biasa itu ya, istiqomah dia terus menjalankan ibadahnya, lagi imam, Bismillahirrahmanirrahim, goyang saya, itu nggak apa-apa kalau itu ya, karena itu bolehkan, karena untuk menyelamatkan diri. Nah, tapi ada gambar lagi yang lain malah kabur ya, semuanya pada kabur imamnya, tapi alhamdulillah betul pas kabur baru roboh. Itu benar juga itu. Nah, pilih antara dua, terserah dah tuh. Mau tetap sholat terus, boleh. Nah, tapi sebenarnya sih kalau dalam posisi seperti itu kita lagi sholat, ada sesuatu yang membahayakan bagi kita, kita harus itu kerjain dulu itu, hilangkan dulu. Kalau ada ular, apalagi ular king cobra gitu mau gigit, ya masa diam aja nggak apa, Bismillahirrahmanirrahim, jedek kan, alhamdulillah, nggak bisa. Kita harus menghindar dulu atau kita pukul dulu ya. Nah ini itu udah artinya ya harus kita menyelamatkan diri. Au i'timaduhu ala asa min ghairi hajatin ilaiha, atau sholat tapi berpegangan tongkat. Nah, karena tongkatnya ini nggak bisa tinggalin gitu ya, diletakkan nggak bisa, dia sampai sholat pun dia pakai tongkat. Nah, iya misalnya begitu. Tapi nggak ada keperluan dia. Misalnya dia nggak lemas atau dia nggak misalnya kalau dia misalnya masih kuat gitu ya, ya itu nggak boleh pakai tongkat. Itu namanya hukumnya di sini disebutkan makruh. Termasuk diantaranya yang disebut dengan meletakkan tangan tidak di tempat ininya atau di tempat yang pada saat posisi dia sholat gitu. Jadi ini disebut makruh ya. Wan nahyu lil karahati li'annahu bil ma'nal awali fi'lus syaiton. Jadi larangan di sini mengandung makna makruh, bukan haram. Artinya makruh. Kalau makruh ya masih ya tidak tidak membatalkan sholat ya. Artinya masih ya kebalikan daripada sunnah, tapi sebaiknya tinggalkan. Kalau dikerjakan ya artinya mayuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Ya. Jika ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dikerjakan tidak apa-apa. Ini kebalikan daripada sunnah. Tapi kalau sudah cenderung dari makruh tahrim, sebaiknya ditinggalkan karena bisa cenderung haram, jadi dosa nanti. Nah ini disebutkan di sini maknanya untuk makruh, jadi larangan di sini. Dan makna ini sesuai dengan makna yang pertama, bahwa gerakan seperti itu, berkacak pinggang, berpegangan dengan tembok, berpegangan dengan pagar pada saat sholat, berpegangan dengan barang-barang di situ, podium dan lain sebagainya yang tidak ada kebutuhannya, maka itu sesungguhnya datangnya dari setan. Itu gangguan dari setan. Itu yang membuat agar kekhusyuan sholat kita itu hilang gitu. Wakila fi'lul Yahudi,
Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan kalau beribadah begitu kan, ya sambil goyang-goyang begini, terus kemudian menghadap itu bisa juga pakai pegang apa gitu kan, lihat itu ya. Nah, dia kan ibadahnya begitu, menghadap tembok, itu ada tembok ratapan itu ya, temboknya sambil goyang-goyang ya. Nah itu kemudian wa kafa annahu adatul mutakabbirin, dan ini cukup bahwa ini perbuatan yang seperti itu tuh perbuatan orang-orang yang sombong ya, menunjukkan kesombongannya. Nah, sama juga ya seperti ya jurul izar atau menjulurkan kainnya ke bawah itu ya, kalau ada bil mutakabbir karena kesombongan, maka itu menjadi tidak boleh, haram gitu ya, tidak boleh. Tapi kalau kain itu terjulur tapi tidak ada punya sebab karena sombong, tidak apa-apa. Karena Abu Bakar juga pernah mengatakan itu di depan Rasul, wahai Rasulullah, ini kainku, bajuku, gamisku ini agak ke bawah ini. Bagaimana ya Rasulullah? Engkau tidak termasuk yang disebut dengan menjulurkan kaki atau menjulurkan kain gitu ya. Karena itulah makanya di sini penting bahwa ya menghukumi sesuatu itu kita lihat illatnya tadi. Jadi itu al-hukmu yadurul ma'al illah wujudan aw adaman. Kalau seandainya ya apapun, kalau seandainya walaupun itu tidak menjulur kainnya gitu atau pakaiannya, tetapi sombong dia dengan ibadahnya, beribadah itu kan nggak boleh sombong kan, ada dalam ayatnya itu ya. Allah juga tidak menyukai orang-orang yang sombong dalam beribadah gitu kan. Ini juga sama, artinya ilatnya, sebabnya karena sombong. Kalau karena sombong pasti diharamkan, tetapi kalau tidak sombong maka tidak apa-apa ya. Baik. Ini terkait dengan hal yang dimakruhkan yang kedua, yang keempat kali ya, kelima kali ya. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Ini lanjutkan. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan juga ini yang ketiga yang dimakruhkan juga, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Dzar Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum ila sholati fala yamsahil hasa fa innar rahmata tuwajihuhu atau tuwajihuh, rawahu ashabus sunan. Nah, ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat sunan ya, sahabat-sahabat sunnah. Ini siapa saja imamnya di sini? Imam 4 ya. Berarti Imam Abu Daud, Imam Nasai, ya, terus Imam Tirmidzi dan Imam Sunnah Abu Daud, ya. Jadi Sunnah Nasai, Sunnah Tirmidzi dan Sunnah Ibnu Majah, Sunan ya, Sunan. Ini Sunan. Kita lanjutkan, di sini sebutkan apabila salah seorang di antara kalian sedang berdiri ya di dalam solat atau mendirikan solat, fala yamsah, hendaknya ya jangan atau hendaknya tidak menghapus kerikil yang menempel di jidat atau di muka atau di apa aja. Nah, jadi tidak begini, surat biar jatuh gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, kita itu dianggap sebagai hal yang makruh di sini. Nah, kita lihat pembahasannya ya, nomor 2 di sini ada ainahwahu min mahalli sujudi, atau tidak berupa kerikil lah atau yang lainnya, bukan al-haso. Al-haso itu kan kerikil. Misalnya bisa saja mainan-mainan anak-anak yang kecil-kecil itu. Kadang-kadang kalau kita lagi sujud, kalau dia lagi mencar yang agak tajam-tajam, tek tuh nempel tuh, celok di sini tuh, lok gitu ya. Nah, itu sebaiknya tidak di ini katanya. Cuma kita lihat ini hukumnya nih. Ini memang makruh, ya makruh. Tapi bagaimana, ada kebolehan tidak? Nah, kita lihat di sini.
min mahalli sujudihi idza amkana sujudu, ya idza amkana sujudu alaihi wa illa fayaswihi. Jadi apabila memungkinkan untuk dia sujud, misalnya masih nempel di sini kerikil, tapi ketika sujud masih bisa gitu loh, nggak sakit gitu loh, tok, duh. Kalau sakit lebih, di sini disebutkan wa illa fayasfihi. Kalau misalnya nggak bisa memungkinkan untuk dia sujud dengan kerikil-kerikil yang menempel di mukanya, atau mungkin boleh saja di tangannya, itu boleh dihapus, boleh diusap, boleh dihilangin. Itu tidak makruh, boleh. Ya, jangan kemudian udah nempel di jidat tapi tetap terus nggak dihapus-hapus. Ya, nanti jadi kayak, mohon maaf ya, kayak si A itu depannya malah ada batunya itu tajam-tajam, duk gitu kan ya, sujud duk gitu kan, bisa biar tambah hitam gitu misalnya kan ya, atau gini. Itu enggak kalau disengaja itu malah itu ya. Ada ya kan kalau si A itu kan disengaja malahan itu kalau nggak salah. Itu sebaiknya disingkirkan ya, atau mainan anak-anak yang nempel di mukanya itu ya disingkirkan. Ya, kalau masih memungkinkan untuk sujud dengan itu, maka sebaiknya sih tidak dihilangkan, biarin aja begitu. Ini terkait dengan al-hasa atau kerikil yang menempel pada tubuh kita, atau mashul hasa, menghilangkan atau mengusap ya, membersihkan adanya kerikil. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir di sini ya, al-isarah bil yad. Barangkali ada yang mau bertanya, barangkali silakan, atau melengkapi ya boleh. Kalau tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan aja di sini. Ya alhamdulillah ya, itu semua kayaknya belum terjadi atau mungkin pernah terjadi oleh bapak-bapak sekalian, ibu-ibu pernah. Ya kalau kita seperti itu, ya itu posisinya itu dalam arti makruh, ya makruh. Tapi di dalam kitab Al-Fiqhu fi Madzahibil Arba'ah itu bermacam-macam, banyak berbeda ya. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu hal-hal yang dimakruhkan itu disebutkan ada di sini. Ya, masih banyak lagi ya. Kalau ini cuma beberapa yang disebutkan dalam kitab At-Taj ini. Nah, selanjutnya di sini disebutkan adalah al-isyarah bil yad, mengisyaratkan dengan tangan. Ya, mengisyaratkan dengan tangan. Itu dihukumi di sini sebagai hal yang makruh. Ya, mengisyaratkan dengan tangannya gitu ya. An Jabir, yang tadi itu, kenapa kita tidak boleh menghapus kerikil? Fa innar rahmata tuwajih, karena rahmat itu turun kepadanya, sedang menghadap kepadanya atau mengarah kepadanya. Ai tanazzalu alaihi, yaitu turun kepadanya. Ya, bil abathi tamtaniur rahmah. Dengan kalau kita mengusap, maka itu akan dapat mencegah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut kitab ini ya, kitab At-Taj ya, karangan Asy-Syaikh Mansur Ali Nasif. Jadi menghilangkan itu segala macam itu di sini rahmatnya mau turun jadi nggak jadi, gara-gara kita bergerak untuk menghilangkan itu tadi kerikil yang menempel di muka kita atau dan lain sebagainya. Kita sibuk untuk memikirkan itu. Sehingga maka mengapa dimakruhkan? Di dalam hadis itu jelas sekali, fa innar rahmata tuwajihu, karena sesungguhnya rahmat itu sedang turun menghadap ke dia. Oleh karena itu ya, kalau masih memungkinkan untuk kita bisa sujud dengan seperti itu, jangan dihilangkan. Selanjutnya an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makmum lah ya. Fakunna idza sallamna kulna bi aidina assalamu alaikum assalamu alaikum.
Fanadhara ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma sya'nukum tushiruna bi aydikum ka'annaha adnabu khailin sumsin idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wala yumi'u biyadihi. Ini dimakruhkan ini ya. Saya sholat bersama Rasulullah, wa kunna idza sallamna, dan kami kalau lagi salam itu kami selain berkata assalamualaikum mengisyaratkan juga dengan tangan kami. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bagaimana nih? Ini dianggap makruh katanya nih. Makruh, menggerakkan tangan begini nih. Ya, mengisyaratkan, atau boleh juga assalamualaikum, assalamualaikum. Sekali aja gini, bapak, sekarang aja jadi Betawi. Kalau ada ini ya apa pemilihan itu abang dan none Jakarta. Jadi ini menggunakan isyarat tangan, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini di dalam hadis ini dianggap makruh, ya makruh. Ya, salamna kulna bi aidina. Kami bersalam, tapi kami juga barengin nama tangan kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kita lihat pembahasannya. Asyarna bil yumna ila jihatil yamin wa bil yusra ila jihatis shimal. Ya. Kami mengisyaratkan ya dengan tangan kami ke arah kanan ya. Ya, di sini disebutnya ya. Ke arah kanan, dan juga dengan tangan kiri kami ke arah sebelah kiri. Nah, assalamualaikum, assalamualaikum, atau assalamualaikum, assalamualaikum. Nah ini kalau yang gini kayaknya nggak ada nih, ya nggak ada gitu, terlalu berlebihan itu ya. Tapi yang biasanya kalau pas di sininya aja nih, di atas baha, gitu, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita lihat di sini dianggap makruh di sini. Fanadhara ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memandangin kami aja. Pelototin gitu. Ini orang ya. Bagaimanapun juga dulu tuh enak banget ya. Rasulullah sholat, ngimamin itu, menghadapnya ke kiblat, tapi bisa melihat kondisi makmumnya. Itulah ya kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Bahkan bisa mendengar itu bacaan apa yang dibaca oleh sahabat-sahabatnya. Mungkin kalau Rasulullah masih ada nih jadi imam, waduh malu kita, ngeri gitu ya, kayak apa sholatnya kita ini, ya kan? Boleh jadi masih ingat yang lainnya, masih ingat banda kita, harta kita, masih ingat anak kita. Padahal udah jelas ya, al-malu wal banun zinatul hayat, harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Ya, wal baqiyatus sholihatu, ya kan? Sedangkan yang kekal abadi adalah amalan kita, semuanya di hadapan Allah yang akan dapat membalas kita, akan membantu kita di sana. Kita masih ingat hanya, waduh malu ya kalau di hadapan Rasulullah ya. Ya, untung imamnya nggak punya kemampuan itu ya. Ya, baik kita lanjutkan. Kata Rasulullah nih sambil kayaknya Rasulullah itu agak kurang suka lah, sambil mengatakan, ma sya'nukum tusyiru bi aidikum. Bagaimana keadaanmu seperti itu? Kok kenapa kamu itu sambil mengisyaratkan dengan tangan-tanganmu? Ka'annaha adnabu khailin sumsin. Itu tahu enggak? Kamu gerakin seperti itu seperti kuda yang sangat yang jingkrak-jingkrak gitu ya. Yang sambil goyangin ekornya gitu gini. Nah, diibaratkan begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai segitunya. Nah, makna seperti ini dimaknai oleh kitab ini dan juga oleh para ulama fikih sebagai hal yang makruh. Tapi bisa jadi nanti ada yang kadang yang membolehkan ya, bisa jadi membolehkan ini dalam rangka apa? Seperti kayak memejam mata. Nah, memejam mata itu bagaimana? Nah, ini memejam mata ini jumhur ulama mengatakan 3 ulama ya. Ulama Maliki, ulama Hanafi, terus kemudian Syafi'i, Hambali mengatakan memejam mata itu termasuk yang makruh. Tapi Imam Malik mengatakan bahwa memejamkan mata
untuk menghindarkan dari hal yang dapat mengganggu sholatnya, ya mungkin ada yang lewat apa sebagai macam, itu masih dibolehkan. Bahkan kata Imam Malik, kalau dia memejamkan mata dalam rangka untuk bisa lebih khusyuk untuk memaknai apa yang dia baca ayat itu, tidak apa-apa. Itu menurut Imam Malik, artinya tidak makruh. Nah, nanti kalau ada saudara kita seperti itu, ya udah, itu pasti. Inilah kita perlunya ya membuka gitu pendapatnya mazhab Imam Malik, mazhab ini, supaya apa? Supaya kita jangan langsung menyalahkan, sehingga kita bisa memaklumi dan kita juga bisa toleransi, lapang dada. Terima kasih, mungkin itu aja karena juga tadi sudah ditutup tirainya. Ada yang pengen sholat suruk, ini juga Pak Wendy sudah siap membuka, itu makanan juga sudah tersaji. Itu sama juga itu kalau sholat bihadratit ta'am. Nanti ada lagi tuh, la tuqimus sholata bihadratit ta'am. Jangan dirikan sholat kalau kamu makanan malam itu sudah disediakan. Oh, makan dulu baru sholat katanya gitu. Lebih enak mana itu? Sholat ingat makan, apa makan ingat sholat? Nah itu benar itu. Terima kasih. Mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.